warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas takdir dari Allah, kita semua dipertemukan dari beberapa ratus orang yang ingin bergabung. Ya, insya Allah mungkin ini yang ditakdirkan Allah ya, yang dijadwalkan Allah untuk bertemu online dengan saya. Mudah-mudahan ini dipilih oleh Allah menjadi jalan ya untuk kita semua sebagai jalan ikhtiar untuk kita menemukan kualitas kehidupan yang lebih baik, untuk kita lebih menjadi pribadi yang mempunyai kebahagiaan yang sempurna, kemudian menjadi pribadi yang insya Allah selamat dunia akhirat ya. Amin ya robbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang kelak senantiasa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Budak-budak sekalian yang solihah, yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini saya langsung akan menyampaikan ya. Nanti tolong persiapkan buku catatannya, karena nanti Bunda semua akan bisa mempraktekkan sendiri ya di rumah. Jadi nanti dicatat ya apa step-stepnya, kemudian nanti boleh ditanyakan kalau ada yang tidak dipahami di sesi tanya jawab. Dan ini tidak hanya bisa dilakukan terapinya untuk diri sendiri, tapi insya Allah kita pun bisa menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan ya, yang kondisinya mungkin sedang ya butuh obat gitu ya, karena obat itu kan macam-macam, bisa dari medis, bisa dari non medis ya. Yang jelas ya, hak prerogatif untuk memberi kesembuhan itu adalah Allah gitu ya. Tidak ada siapapun yang bisa memberi kesembuhan kecuali Allah gitu ya. Jadi yang harus kita tembus pertama kali ya, yang harus kita koneksikan hati kita pertama kali sebelum kita melakukan terapi apapun adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Kita dalam kondisi senantiasa connecting dengan Allah. Kenapa? Karena pada saat kita berniat ya untuk mengobati diri kita sendiri ya atas izin Allah, dengan izin dari Allah dan dengan pertolongan dari Allah ya. Ketika kita sebut nama Allah, Allah itu langsung terlibat ke dalam proses terapi kita. Kita tidak hanya menerapi sendiri gitu ya. Dan bahkan ketika kita menaikkan lagi level kesadaran kita bahwa kita bisa berpasrah, dan pasrah itu tidak sekedar memasrahkan diri kepada Allah, tapi totalitas ya. Totalitas itu seluruh aspek diri kita dipasrahkan semua pada Allah. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seperti Allah itu mengambil alih semua urusan kita, semua keluhan kita, semua kesembuhan kita. Nah, itu yang harus prinsip ya, yang harus pegang dulu untuk pertama kali. Dan dari sekian terapi, karena saya itu kan memiliki gelar MPH ya. MPH itu Master Penghusada ya. Master Penghusada itu adalah kalau bahasa Indonesianya penyembuh ya. Penyembuh itu bahasa Indonesia itu ya, bahasa kita. Karena penyembuh itu sebenarnya kan Allah ya sejatinya ya. Karena itu sudah terlanjur masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia gitu. Jadi master yang menguasai 10 macam teknik terapi. Tapi yang akan saya sampaikan adalah satu teknik terapi, karena kalau hipnoterapi Islami berbasis tauhid itu memang efektifnya kita harus bertemu ya. Mungkin mudah-mudahan sudah mengikuti YouTube saya ya. Mungkin pernah melihat saya sedang menerapi ribuan orang gitu ya, dengan relaksasi, dengan tertidur. Pernah melihat nggak, Bun? Sudah melihat video saya belum? Ya, nah itu kalau ketemu langsung, itu bisa lebih efektif karena lebih saling menyambungkan energi satu dengan yang lainnya. Tetapi yang saya sampaikan hari ini adalah materi
ini saya pilih karena ya pertama ini bisa mudah disampaikan secara online. Yang kedua, ini mudah dilakukan oleh siapapun. Yang ketiga, ini dikatakan efektif karena seluruh unsur diri kita berdampingan itu bisa diterapi dalam satu teknik terapi ini saja. Jadi ketika kita dalam punya keluhan baik itu fisik maupun non fisik gitu ya, karena tubuh kita terdiri dari jasad, akal dan ruh kita ya, dan ketiganya itu harus dilibatkan dalam proses terapi agar menjadi efektif. Sementara kita mempunyai 3 macam kecerdasan yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan intelektual. Dari ketiga kecerdasan ini yang memberi kontribusi terbesar, yang kekuatannya paling tinggi untuk memberi dia tuh memberi andil terhadap proses pengobatan kita, untuk kita ikhtiar untuk menjemput kesembuhan kita, itu adalah kecerdasan spiritual. Nah, karena kecerdasan spiritual inilah yang memiliki tingkat kekuatan tertinggi, maka ini yang harus lebih dulu kita sentuh. Fokus lagi ke saya biar nanti bisa paham ya. Jadi saya pilih terapi SAFE ini, mungkin ada beberapa bunda yang mungkin pernah ya tahu gitu ya pernah tahu tentang terapi ini ya. Tapi ini saya akan memberikan pendalaman lagi karena terapi ini akan bisa memberi manfaat ya, yang efektif kepada kita kalau ya pertama ya 80% kekuatan dari terapi ini berasal dari kondisi spiritual kita. Jadi yang pertama adalah terapi ini sebenarnya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya, menjadikan apa yang terjadi dalam diri kita ini, ya, menjadikan bahwa kita ini pribadi adalah hamba Allah yang menjadikan Allah satu-satunya tempat kita untuk bersandar, satu-satunya untuk kita mencari kesembuhan, ya. Karena sekali lagi yang bisa memberi kesembuhan adalah Allah, ya. Nah, karena yang memberi kesembuhan adalah Allah, kita tidak perlu mencari ke tempat yang lain. Karena tempat yang lain pun kalau Allah tidak mengizinkan datang kesembuhan, maka tidak akan datang, gitu ya. Itu yang harus pertama diluruskan. Kemudian yang kedua, niatkan semua yang akan kita lakukan ini, termasuk proses terapi ini, adalah semata-mata karena Allah. Kenapa itu kita harus memperbaiki dan meluruskan niat ya, senantiasa memperbaharui niat. Karena ketika kita melakukan semua niat kita karena Allah ya, karena apa yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan kan ya. Nah, jadi niat itu sangat menjadi tolak ukur. Niat itu adalah penentu amalan kita. Apakah amalan kita ini hanya bermanfaat untuk kebaikan dunia saja atau menjadi nilai juga di hadapan Allah kelak untuk di akhirat kita nanti, menjadi penyelamat kita nanti, ya. Jadi untuk apa kalau kita cuma sekedar sembuh di dunia, tapi di akhirat kita nggak selamat gitu loh, ya kan? Sementara hidup di dunia kan cuma belum tentu tinggal sisa umur berapa kita ya. Kehidupan yang abadi dan kan di akhirat. Nah, jadi itu yang harus difahami dulu ya, ikhlas kemudian pasrah ya. Ikhlas pasrah ini ya dampak dari materi ini, dari terapi ini adalah menjadikan kita pribadi yang ikhlas dan pasrah sama Allah. Karena wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahu fahuwa hasbuh. Ya, hanya orang-orang bertawakallah yang oleh Allah diberikan jalan keluar, diberikan kecukupan, diberikan kesembuhan. Ini hanya yang kita yang memasrahkan utuh sepenuhnya kepada yang pemilik segala sesuatu. Itu yang harus dipahami dulu ya. Karena sekali lagi nanti ini akan berdampingan ya, spiritual terapi, emosional terapi, fisioterapi, dan psikoterapi.
Jadi ketiga unsur ini ada dalam satu teknik terapi ini, gitu ya. Spiritual terapinya barusan itu sudah saya sampaikan ya, bahwa itu yang harus pertama kali dibangun dalam diri kita, kesadaran bahwa kita ini seorang hamba yang butuh Allah, tidak akan bisa jauh-jauh dari Allah. Yang bisa memudahkan urusan kita, yang bisa menyembuhkan semua hanya Allah. Itu spiritual terapinya di situ intinya ya. Fisioterapinya kita nanti saya akan ajarkan titik-titik akupunktur yang bisa membuka jalan ya, bisa membuka jalan untuk melepaskan emosi yang selama ini mungkin saja sadar atau tidak menjadi beban emosi ke dalam diri kita, yang akhirnya menimbulkan rasa khawatir, takut, kemudian cemas gitu ya. Nah, karena khawatir, takut, cemas itu, mohon maaf ya, karena saya enak nggak enak karena ini ilmu harus tetap disampaikan ya, harus ikhlas menerimanya. Karena sebenarnya takut, khawatir, cemas dan teman-temannya itu sebenarnya bentuk kesotauan kita sebagai manusia. Kita ternyata selama ini belum berpasrah penuh pada Allah. Mungkin baru berpasrah, mungkin cuma 20% gitu ya. Mungkin cuma 50% gitu ya. Nah, justru tingkat kepasrahan kita kepada Allah yang totalitas itulah kita dalam proses terapi ini tidak memakai tenaga manusia gitu loh. Pada saat berpasrah itu, kita memakai memakai kekuatan Allah yang tiada batas. Itu yang membuat kita akhirnya ya, bayangin aja kita misalnya kita megang ini nih, kita misalnya mengalami suatu peristiwa ya, kemudian kita ingat-ingat terus, sengaja atau tidak gitu ya, kita teringat terus. Bagaimana kita mendeteksinya ya? Mendeteksinya ketika kita teringat peristiwanya, ada rasa tidak nyaman. Ketika teringat orangnya, ada rasa nggak nyaman gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya beban, kita masih punya beban emosi gitu. Kita artinya belum memaafkan. Nah, ketika rasa itu masih kita bawa, itu artinya kita genggam kan? Iya kan? Makanya kemana-mana selalu gitu, makanya kita berat gitu loh. Karena selama kemana-mana selalu kita bawa. Ketika kita ikhlas dan berpasrah kepada Allah, kita pasrahkan sama Allah, lepas totalitas, pasrah kepada Allah, kita nggak bikin apa-apa, kita akhirnya menjadi ringan dan enteng. Oke, paham? Sepakat ya Ibu? Baik, nah spiritual terapinya tadi sudah ya dasarnya, kemudian nanti saya akan sebutkan titik-titik akupunktur untuk membuka jalan melepaskan emosi, juga melepaskan mengobati ya fisik kita. Karena apa? Ya, menurut hasil riset ya dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa 80-90% keluhan fisik kita pun sebenarnya berasal dari psikis, emosi dan psikis. Jadi ketika psikis kita dan emosi kita memang disehatkan dulu gitu ya, disembuhkan dulu, itu insya Allah akan mempengaruhi ke dalam kondisi fisik kita menjadi lebih sehat juga. Jadi memang harus dilepas biar kita tuh sehat gitu loh. Biar badan kita tuh sehat, memang beban emosinya harus dilepas gitu loh. Karena apa? Karena kerja elemen, ketiga elemen itu kerjanya satu sistem ya. Ruh kita, jasad kita, akal kita, kemudian kecerdasan yang tiga itu tadi, kecerdasan spiritual, emosi dan fisik itu kerjanya satu sistem, maka ketika salah satu belum sehat, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Dan karena yang paling kuat, yang memberi kontribusi yang paling kuat, memberi pengaruh yang terkuat adalah kondisi spiritual, maka kondisi spiritual dulu yang harus disehatkan. Maka insya Allah kesehatan emosi, kesehatan intelektual akan terangkat dengan sendirinya. Begitu. Baik, sekarang saya akan memperagakan titik-titik untuk akupunktur, untuk melepaskan emosi ya. Pertama begini dulu, ini saya bagi menjadi 3 step ya. Step yang pertama adalah kita monggo semua sama-sama berniat
ya, berniat kepada Allah, boleh sambil memejamkan mata untuk lebih menyatukan pikiran dan perasaan. Itu biasanya memudahkannya memegang tangan kanan memegang dada ya, sebelah kiri. Boleh sambil pejamkan mata. Tujuannya adalah untuk lebih fokus, untuk menyatukan pikiran dan perasaan agar niat kita benar-benar bisa difahami oleh hati kita. Benar-benar ada keterlibatan hati kita dalam berniat penuh dengan kesungguhan disampaikan kepada Allah. Yakin bahwa Allah Maha Pendengar, Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Memahami setiap hambanya. Maka setiap apapun yang kita niatkan pasti akan didengar oleh Allah. Baik, silakan sekarang apa yang akan dilepas hari ini? Harus satu-satu. Karena apa? Ini untuk efektif ya. Misalnya kita mempunyai rasa marah atau ada rasa marah juga ada, cemas juga ada, benci juga ada sebenarnya sama seseorang gitu ya. Kita rasa khawatir juga ada. Pilih salah satu dulu yang saat ini sedang yang paling mengganggu apa. Silakan dipilih sendiri-sendiri karena mungkin berbeda ya satu dengan yang lainnya ya. Baik, sudah ketemu? Rasakan dulu apa yang hari ini akan dilepas dulu, dipilih dulu. Nanti ketika Bunda sudah paham semua tahapannya, Bunda akan bisa melakukan sendiri untuk merilis atau melepas yang lainnya. Saat ini misalnya takut dulu karena takut yang paling mengganggu misalnya gitu. Atau cemas dulu misalnya, yang sekarang mengalami kecemasan gitu ya. Sekarang cemas dulu Bunda misalnya gitu. Atau sekarang takut dulu, atau karena COVID sekarang kondisinya begini saya sangat khawatir gitu. Itu khawatir dulu. Sudah ketemu belum? Sudah? Baik. Kalau sudah ketemu, ya semua tempelkan tangan di bahu kiri, di dada sebelah kiri. Silahkan pejamkan mata. Ikuti kata-kata saya, ya. Ikuti kata-kata saya. Jadi silakan apa yang akan dilepas ya. Misalnya contohnya cemas atau yang lainnya silahkan diganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin-Mu, dengan nama-Mu, dan atas pertolongan-Mu, walaupun hari ini. Silakan di-mute dulu ya Bunda, di-mute dulu semuanya di dalam hati saja. Nanti bisa ditanyakan kalau sedang tanya jawab ya. Baik, sekali lagi, pejamkan lagi. Tarik nafas panjang, rilekskan badan, lemaskan ya, hilangkan seluruh ketegangan yang ada di dalam diri dengan tarik nafas panjang. Tarik nafas yang baik menurut penelitian adalah tarik 4 hitungan, tahan 7 hitungan, lepaskan 8 hitungan. Ya, silakan tarik nafas. Tangannya di dada sebelah kiri. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang seperti meniup lilin. Ya, silakan rileks, semakin rileks. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin-Mu, dengan nama-Mu dan atas pertolongan-Mu ya Allah, walaupun saat ini aku merasakan cemas ya Allah, aku terima semua perasaan cemas ini ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku ridho ya Allah, dan aku pasrahkan seluruh ketenangan hatiku hanya kepadamu ya Allah. Ya, baik itu nanti diulang-ulang ya. Nah, silakan dibuka dulu matanya. Nanti kita lakukan dulu bersama. Sekarang pahami dulu stepnya dulu ya. Itu step pertama. Kemudian step yang kedua, silakan Bunda telunjuk dan jari tengah disimpan di dada sebelah kiri. Boleh ditekan sambil Bunda? Diuyek-uyek. Apa diuyek-uyek namanya? Diuyek-uyek. Cari
satu titik yang ketika ditekan itu jauh lebih sakit daripada titik yang lain. Silakan dicari. Pasti setiap orang mempunyai titik yang berbeda yang ketika ditekan oleh jari telunjuk dan jari tengah itu ditekan lebih sakit. Dadanya sebelah kiri, Bun, bukan di tengah. Kiri, Bun, kiri. Nah, kiri ya. Sudah ketemu? Ada? Nah, kalau ada anggukan kepalanya, sudah ketemu? Ya. Setiap orang mempunyai titik yang berbeda. Disitulah yang menjadi penentu bahwa di dalam diri kita sebenarnya masih ada beban emosi yang belum terlepaskan. Kita sadar atau tidak, ada hal, peristiwa, atau orang yang kita belum memaafkan, bisa memaafkan sepenuhnya, yang melahirkan beban emosi, yang itu ketika titik akupunkturnya ditekan, itu menjadikan sakit. Gitu loh ya. Nah, itu sudah ketemu semua? Baik. Nah, kalau sudah ketemu ya, sekarang langkah selanjutnya tadi diingat-ingat kata-katanya. Bunda mau tulis dulu kata-kata yang tadi atau enggak? Atau sudah hafal? Ditulis saja dulu. Oh, ditulis dulu. Ya, baik, silakan tulis dulu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan namamu, ya Allah, ya, dengan namamu, atas izinmu, dan atas pertolonganmu, ya. Walaupun saat ini, kalau terlalu cepat boleh bilang, walaupun saat ini aku masih merasakan kecemasan atau apa, silakan diisi sendiri itunya. Nah, baiknya lagi, ya, walaupun merasakan itu disebabkan karena apa, kalau Bunda sudah bertemu dengan sebabnya apa, itu lebih baik, Bun. Karena lebih efektif untuk melepasnya. Karena kita melepaskan sesuatu itu harus jelas apa yang harus dilepas gitu loh. Jadi misalnya kayak gini, walaupun saat ini aku masih merasakan marah, misalnya contoh ya, marah kepada suamiku karena suamiku sudah tidak jujur sama aku. Misalnya contoh itu harus ada alasan lebih spesifik lagi, itu lebih mudah untuk melepasnya. Ya, karena apa? Karena pikiran bawah sadar kita itu ya mudah untuk menangkap dan melepas sesuatu yang spesifik. Makanya harus satu-satu. Kalau kita merasakan rasa yang gangguan rasa yang berbeda, harus satu-satu dilepasnya. Marah sendiri dilepas, nanti ada kecewa nanti dilepas, ada takut dilepas sendiri, ada cemas dilepas sendiri, khawatir sendiri ya. Ya, walaupun saat ini aku masih merasakan bla 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 karena bla 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 itu ya, silakan isi sendiri. Aku terima semua perasaan ini ya Allah. Sudah? Aku ikhlas ya Allah. Aku ridho ya Allah. Dan aku pasrahkan seluruh ketenangan hatiku hanya kepadamu. Kalau yang ketinggalan boleh bilang, Bu. Aku terima semua perasaan ini ya Allah. Ya, aku ikhlas ya Allah. Aku ridho ya Allah. Dan aku pasrahkan seluruh ketenangan hatiku hanya kepadamu. Nah, ini ada dua perbedaan. Ketika yang mau dilepasnya itu adalah beban emosi berupa pikiran atau perasaan yang tidak nyaman. Aku ridho ya Allah. Yang terakhirnya itu adalah aku pasrahkan seluruh ketenangan hatiku. Itu khusus untuk gangguan emosi. Tapi kalau kita mempunyai gangguan di fisik, contohnya pusing, walaupun saat ini aku merasakan pusing, atau merasakan sakit leher, atau sakit kaki, atau sakit tangan gitu ya, itu ungkapkan juga, walaupun saat ini aku merasakan sakit kepala, ya Allah misalnya gitu ya. Nah, di akhir kalimatnya khusus untuk keluhan fisik, aku pasrahkan seluruh kesembuhannya hanya kepadamu ya Allah. Nah, di situ ya. Jadi khusus untuk keluhan fisik, aku pasrahkan seluruh kesembuhannya. Khusus untuk keluhan emosi, aku pasrahkan seluruh ketenangan hatiku. Yeah. Karena apa? Karena ketenangan itu bersumber dari hati, ya.
pikiran kita akan tenang, perasaan kita akan tenang, tubuh kita akan sehat, nyaman, dan tenang pun ketika hati kita sudah tenang dulu. Ya, sudah paham, Bun? Lanjut ya. Baik, ya. Nah, kemudian step selanjutnya, ya, yang tadi diucapkan itu, Bunda boleh duduk sambil rileks, kemudian sebutkan di dalam verbal boleh, di dalam hati boleh, untuk mengukur sekuat apa sih intensitasnya rasa sakit hati yang aku miliki itu sekuat apa sih gitu loh. Agar apa? Agar bawah sadar ini mudah untuk melepasnya. Jadi rasakan betul aku sakit hati, walaupun misalnya setelah dirasakan kemudian nangis gitu ya, aduh aku sakit hati benar, misalnya kalau suamiku kok gini-gini, atau misalnya orang tuaku atau anakku gitu ya, itu rasakan dulu. Rasakan, terima, akui semua perasaan itu, karena awal dari melepaskan itu kita adalah sudah membuka hati untuk mengakui bahwa kita itu memang sakit hati, bahwa kita itu memang marah, bahwa kita tuh memang khawatir, bahwa kita tuh memang takut gitu ya. Akui dulu, karena ketika itu diakui akan sangat mudah untuk melepasnya. Ya, akui, kemudian rasakan sekuat apa sih intensitasnya. Nah, ketika itu sudah terasa, ya, nanti akan memudahkan di step selanjutnya. Silakan perhatikan lagi, ya. Saya akan menunjukkan titik-titik akupunktur yang akan nanti memudahkan untuk melepas. Nah, ketika tapping atau diketuk ya titik akupunkturnya itu sambil mengucapkan kata-kata yang tadi, yang ditulis tadi. Kalau seandainya kata-kata tadi lupa, ya, yang penting kata-kata itu sudah meresap ke dalam hati, ya. Hati ikut terlibat di dalam proses tapping kita, bahwa kita tuh benar-benar sungguh-sungguh ingin melepas ini karena aku ingin bahagia ya Allah gitu ya. Ketika rasa itu lebih bekerja, energi dari rasa itu daripada energi verbal dan energi pikiran itu jauh lebih kuat energi dari rasa. Jadi yang penting keterlibatan rasa itu tadi, karena peristiwa yang terjadi yang masuk memenuhi gudang memori bawah sadar itu juga ada keterlibatan rasa. Maka kita pun harus melepasnya dengan keterlibatan rasa yang dalam juga, agar nanti bisa benar-benar kalah gitu loh. Agar bisa benar-benar lepas tadi yang sudah kadung masuk gitu ya, udah telanjur masuk ke dalam memori bawah sadar, itu kita harus ada keterlibatan rasa juga dalam menerapinya. Agar ada balance. Ketika ada balance, insya Allah yang negatif yang akan terkalahkan untuk dari yang positif ya. Nah, kalau lupa, yang penting rasa yakin itu yang harus dibangun. Verbalnya mengucapkan hanya sekedar aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah. Cuma itu saja pada saat tapping. Kalau lupa, kalau ingat lebih bagus. Baik ya. Ini ada ubun-ubun di atas kepala kita, boleh sambil diikuti ya. Ya. Jadi nanti tadi teruskan lagi yang tadi. Ya Allah, walaupun saat ini aku merasakan cemas karena banyak orang yang meninggal di sekitar saya karena COVID, ya Allah. Aku terima semua perasaan ini, ya Allah. Aku pasrah, ya Allah. Aku ikhlas, ya Allah. Aku ridho, ya Allah. Dan aku pasrahkan seluruh ketenangan hatiku hanya kepada-Mu. Dari sini turun ke alis bagian dalam. Diketuk juga ini. Aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah. Pindah ke alis bagian luar. Aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah. Ya. Turun lagi ke mata bagian bawah. Ya, aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah. Turun lagi ke, kalau laki-laki mungkin bagian kumis ya, di atas bibir ya, tengah-tengah. Aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah. Turun lagi ke dagu. Nah, sini ya. Aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang saya ajarkan cuma 9 titik saja. Karena ada yang sampai 12 titik, 15 titik, tapi yang paling efektif itu cukup 9 aja.
Tadi baru 6 ya? 6 ya, turun ke bawah lagi. Nah, di sini ada tulang selangka. Pegang, coba. Di sini ada tulang selangka yang bersatu ke tengah. Nah, di tengah ini kan ada yang jeglong. Tahu? Ada, sudah ketemu? Ya. Nah, ini dia di tapping. Ini yang titik yang ke-7. Nah, aku ikhlas ya Allah. Itu sambil dipejamkan matanya lebih memudahkan agar hati ikut terlibat ke dalam proses terapi kita. Aku ikhlas ya Allah, aku pasrah ya Allah. Ya. Turun lagi ke 8 di bawah payudara kita. Nah, diketuk ya. Di bawah payudara sini ya. Kemudian kalau kita ibu-ibu kan nggak ada bapak-bapak ya. Ini tarik ke bawah, maaf di bawah ketiak ya. Ini ada di pas di bawah tali BH kita, tali BH. Nah, itu titik yang ke-9. Ya, hafal? Hafal ya? Kenapa saya urutkan biar gampang gitu. Kalau saya menclok-menclok, sebenarnya nanti kalau melakukannya tidak usah harus ini dulu gitu, enggak. Jadi untuk melakukannya boleh dari mana saja, sayang. Untuk melakukannya boleh dari mana saja, ya. Saya mengurutkan itu biar Bunda cepat hafal gitu loh, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya? 9 kan? Ya, baik. Nah, itu jadi ketiga step itu silahkan dilakukan di waktu-waktu yang energi kita sedang baik, ya. Jadi sinyal-sinyal di dalam syaraf-syaraf kita sedang baik itu pertama pada saat kita setelah melakukan sholat fardu. Yang kedua, saat bangun tidur. Yang ketiga, saat mau tidur. Dan yang keempat, saat perasaan itu sangat mengganggu dan intensitasnya sangat tinggi. Itu langsung dipraktekkan agar terasa gitu ya. Nah, efektif atau tidaknya ya teknik ini sekali lagi 80% dipengaruhi oleh kondisi hati kita, kondisi keyakinan kita, kondisi spiritual kita yang yakin ya. Khusyuk itu kita sungguh-sungguh melakukannya. Kemudian kenapa saya tadi dianjurkan untuk memejamkan mata itu untuk memudahkan menyatukan pikiran, perasaan dan hati kita ya. Ikhlas, kemudian pasrah ya. Ketiga 4 ini ya, yakin, khusyuk, ikhlas dan pasrah ini adalah modal utama. Kekuatannya 80% dari terapi ini. Bukan kekuatannya bukan di tappingnya loh ya. Tappingnya itu kekuatannya hanya 20%. Tapi kekuatan kita setelah kita melakukan terapi ini, kita menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang lebih ikhlas, menerima dan memaafkan segala apapun yang sudah terjadi. Kemudian kita menyiapkan, mengizinkan diri kita untuk menjalani sisa hidup di dalam pengaturan Allah. Itu yang akan lahir pribadi yang baru yang lebih ikhlas dan lebih memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Karena ketika kita pasrah sebenarnya tanpa melakukan tapping pun seluruh energi kita ya kan ketika kita berniat itu kan ternyata yang terjadi ya syaraf-syaraf yang terjadi di dalam diri kita menurut neuroscience ya syaraf yang terjadi di dalam diri kita itu adalah semuanya mengarah kepada apa yang kita niatkan ya semua mengarah kepada apa yang kita niatkan. Nah itulah yang membuat kondisi niat itu menjadi sangat kuat ya gitu pengaruhnya terhadap apapun termasuk terhadap terapi ini ya. Gitu loh. Yang penting prinsip-prinsipnya semua dipahami. Yang penting gerbang untuk menuju kesembuhan yang apa namanya step-stepnya itu tadi benar-benar dipahami betul gitu ya agar bisa merasakan betul ya keefektifannya dalam diri kita dan ketika kita sudah melakukan ini benar-benar kita merasakan rilis, lepas ya, benar kita itu kayak reborn gitu ya, kayak lahir jadi pribadi yang baru yang lebih enteng pikirannya, enteng perasaannya dan sudah namanya orang sudah berserah diri itu sudah ikhlas tuh kayak sudah diambil alih itu semua sama Allah. Kita jadi lebih enteng gitu loh. Semua beban-beban itu
karena kenapa saya bilang tadi karena kesoktahuan itu, karena seringkali apa yang kita lihat, kita dengar, peristiwa yang kita rasa yang terjadi dalam diri kita itu, kita hanya menilainya dari kekuatan logika saja. Yang kekuatannya pun itu hanya 20%. Kita belum menilai itu dari kekuatan hati kita yang tersambung dengan Allah. Makanya kekuatan logika itu memang ruang kerjanya sangat terbatas gitu ya, sangat karena 20%. Makanya kita menjalani dan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi itu dengan kekuatan yang hanya sangat rendah gitu presentasinya. Makanya kita cepat rapuh gitu, menjadi pribadi yang cepat jatuh gitu, cepat tergoyangkan gitu dengan peristiwa apa yang terjadi. Penyebabnya adalah itu. Penyebabnya kita menilai segala sesuatu dengan logika. Sementara logika kita kekuatannya hanya 20%.